Halo semuanya, terima kasih banyak yang sudah menekan video ini untuk menonton. Perkenalkan, nama saya Sarah Magdalena Akorwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus pada mata kuliah struktur data dan algoritma, yang dimana dengan fokus utama studi kasusnya adalah pengolahan data UMKM. Baik, pada studi kasus ini diangkat karena masih banyak data UMKM yang belum tercatat secara rapi dan terstruktur, sehingga menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan UMKM serta sangat sulit untuk menyalurkan bantuan sosial dan program pelatihan secara tepat sasaran. Dengan harapan melalui sistem manajemen data yang terstruktur, pemerintah dapat mengidentifikasi, memantau, dan mendukung UMKM yang membutuhkan bantuan atau pelatihan secara lebih efektif. Nah, studi kasus ini dipilih karena relevan dengan permasalahan nyata di masyarakat, dan ini berdampak langsung pada ekonomi lokal serta memungkinkan penerapan konsep struktur data secara nyata. Oke, baik, selanjutnya. Tujuan dari sistem ini adalah yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam memantau dan mendata UMKM secara terstruktur dan terpusat. Dengan data yang terkelola dengan baik, proses pendataan menjadi lebih akurat dan mudah diperbarui. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk menyediakan akses cepat terhadap data UMKM sehingga operasi pencarian, penambahan, atau pembaruan serta penghapusan data dapat dilakukan secara efisien. Melalui pengolahan data yang baik, sistem ini juga diharapkan mampu mengambil keputusan berbasis data, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, program pelatihan, serta kebijakan untuk mendukung stabilitas dan perekonomian lokal. Baik, selanjutnya di sini terdapat latar belakang dari permasalahan tadi, yang dimana kondisi data UMKM yang masih tersebar di berbagai sumber ini belum terkelola secara terstruktur. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan serta pemantauan UMKM secara menyeluruh. Nah, kondisi ini berdampak pada penyaluran bantuan sosial maupun program pelatihan yang seringkali tidak tepat sasaran. Nah, karena data yang digunakan belum akurat dan tidak diperbarui secara berkala, dampak lanjutan dari permasalahan ini adalah perekonomian lokal yang kurang optimal, di mana banyak UMKM tidak termonitor dengan baik serta proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Oke, oleh karena itu diperlukannya sebuah sistem manajemen data UMKM yang terstruktur sehingga informasi dapat diakses dengan cepat, diperbarui secara berkala, dianalisis dan difilter sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Agar program bantuan dan kebijakan ini dapat diambil dan dapat tepat sasaran dan efisien. Selanjutnya, lanjut masuk ke analisis kebutuhan data. Di sini dari sisi pola akses, sistem ini dirancang untuk mendukung pencarian data secara instan berdasarkan ID UMKM dengan kompleksitas Big O1, yang dimana di sini maksudnya itu pencariannya walaupun banyak data tetapi sangat cepat gitu. Selain itu juga sistem ini juga harus mampu melakukan operasi penambahan, pembaruan dan penghapusan data dengan cepat dengan menggunakan notasi Big O1. Lalu untuk kebutuhan filter berdasarkan jenis usaha atau status, sistem ini perlu memeriksa seluruh data yang ada sehingga kompleksitasnya menjadi Big No N, yang dimana di sini untuk pencariannya itu berdasarkan banyak data, maka waktu pencariannya akan menjadi lambat. Jika banyak data, maka waktu pencariannya akan menjadi lebih lambat.
jika datanya sedikit, maka pencariannya juga akan cepat mengikuti jumlah data yang ada. Baik, terkait analisis kebutuhan data dan pola akses, di sini juga terdapat jenis data. Ya, beberapa jenis data penting yang dimana di sini terdapat ID UKM yang digunakan sebagai primary key. Yang di sini juga ID UKM ini dapat digunakan untuk menjamin pencarian data yang dapat dilakukan secara cepat. Jadi untuk pencariannya akan menggunakan ID UKM yang dimana setiap UKM yang terdaftar itu memiliki ID yang berbeda-beda, jadi sangat unik. Oke. Di data lain juga meliputi nama usaha, ada juga nama pemilik usaha. Lalu di sini juga terdapat alamat usaha untuk informasi lokasi. Lalu di sini juga terdapat data omset bulanan atau untuk analisis performa, bagaimana perkembangan dari UMKM tersebut. Lalu di sini juga terdapat jenis usaha untuk mengklasifikasi UMKM mungkin dari segi makanan atau penjualan pakaian atau apapun itu, di situ dibagi berdasarkan jenis usahanya. Lalu di sini juga terdapat status usaha yang di sini juga berfungsi untuk mengetahui kondisi UMKM itu apakah aktif atau tidak aktif. Mungkin dari situ kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini pada sistem ini struktur data utama yang kita gunakan adalah hash table, yang dimana pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan sistem untuk melakukan pencarian, penambahan, pembaruan, serta penghapusan data secara lebih cepat menggunakan key yang berupa ID UKM yang sudah saya jelaskan pada slide tadi. Pada hash table ini memiliki kompleksitas waktu big O1 yang dimana waktu akses data ini tidak bergantung pada jumlah data yang tersimpan. Jadi walaupun datanya banyak, tetapi dengan menggunakan hash table ini pencariannya itu tidak mempengaruhi data ya, tidak mengikuti datanya. Jadi langsung cepat gitu. Oke. Sebagai perbandingan di sini ada ABL3 yang dimana dapat digunakan untuk pencarian data berbasis rentang. Namun di sini membutuhkan implementasi yang lebih kompleks serta proses penyeimbangan data. Sementara itu di sini juga terdapat linked list yang digunakan untuk memudahkan proses insert dan delete, tetapi memiliki kelemahan pada pencarian data yang harus dilakukan secara berurutan dengan kompleksitas big ON. Oleh karena itu, hash table dipilih karena mampu memberikan keseimbangan antara kecepatan akses data dan kemudian ada juga kemudahan implementasi dan kemampuan untuk menangani pertumbuhan data dalam sistem. Jadi walaupun datanya diupdate, diupgrade terus, macam penambahan UMKM juga dengan menggunakan struktur data hash table ini pada saat pencarian data itu tidak mempengaruhi waktu pencariannya. Jadi semakin banyak data dengan menggunakan hash table ini tidak akan mengurangi waktu pencariannya. Oke. Selanjutnya di sini juga terdapat alur konseptual sistem yang di sini juga ada sejenis flowchart yang sudah saya buat. Yang di sini terdapat, jika teman-teman bisa lihat, di sini ada input ID UMKM yang dapat diinput oleh user atau pengguna. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi atau pengecekan ID tersebut di dalam hash table. Nah, jika data ditemukan, sistem akan menampilkan data UMKM dan pengguna. UMKM serta data-data yang mengikutinya. Lalu pengguna di sini juga dapat melakukan operasi lanjutan seperti update atau delete
Namun, jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error sebagai bentuk validasi. Nah, konsep alur ini juga diterapkan pada operasi penambahan data serta proses filter. Nah, pada proses filter nanti, sistem perlu memindai seluruh data yang tersimpan untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dipilih. Nah, flowchart ini digunakan untuk memvisualisasi alur logika dari sistem yang sudah dibuat sehingga lebih mudah untuk dipahami tanpa harus langsung melihat tampilan antarmuka atau kode program yang nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Di sini saya cuma menjelaskan konsep dasar dari sistem manajemen data UMKM ini, dan pada video selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai tampilan UI dan kode program yang sudah saya buat. Oke. Di sini pada sistem ini di sini juga terdapat analisis operasi dan kompleksitas. Nah, operasi utama seperti pencarian, penambahan, pembaruan data, serta penghapusan data ini menggunakan struktur data hash table. Nah, di sini juga hash table memiliki kompleksitas waktu yaitu big O1 yang artinya waktu akses data bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah data yang sudah seperti saya jelaskan pada slide yang tadi. Namun pada proses filter data ini berdasarkan kriteria tertentu yang dimana sistem perlu memeriksa seluruh data yang ada sehingga waktu kompleksitasnya menjadi big O(n). Jadi untuk filter data ini akan diperiksa satu-satu nih datanya. Itu yang makanya itu menyebabkan waktu untuk pencariannya itu agak lambat karena dengan filter ini dengan menggunakan kompleksitas waktu O(n) itu menyebabkan filter pencarian datanya tuh agak lambat karena dicarinya satu persatu gitu. Lalu pada analisis big O ini menunjukkan bahwa sistem tetap efisien ketika jumlah data bertambah, terutama pada operasi utama yang seperti tambah, penghapusan atau pengupdatean itu tidak memengaruhinya, sehingga hash table ini dipilih sebagai struktur data yang sesuai untuk kebutuhan sistem pada manajemen data UMKM yang memiliki data yang cukup banyak jika kita melihat dalam sektor pemerintahan. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat alternatif and trade-off. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa alternatif struktur data yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu AVL3 yang dimana di sini memiliki keunggulan dalam pencarian data berbasis rentan atau range query, namun membutuhkan implementasi yang lebih kompleks serta proses penyeimbangan yang ulang. Lalu kedua di sini juga terdapat linked list yang memudahkan proses penambahan dan penghapusan data, tetapi memiliki kelemahan pada pencarian data karena harus dilakukan secara berurutan dengan kompleksitas big O(n). Nah, oleh karena itu hash table dipilih karena mampu memberikan akses data yang lebih cepat dengan kompleksitas big O(n)1 yang mana di sini memudahkan implementasi serta sangat cukup efisien untuk menangani pertumbuhan data pada sistem UMKM. Jadi di sini dengan menggunakan hash table ini dipilih karena sangat efisien dalam pengupdatean data terbaru atau penghapusan pun juga hash table bisa melakukannya. Lalu di sini juga terdapat sebagai kesimpulan di sini studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem manajemen data UMKM ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pendataan dan pemantauan UMKM dalam
lingkup lokal secara lebih terstruktur. Nah, dengan sistem yang baik, penyaluran bantuan sosial maupun program pengembangan UMKM ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, dengan pemilihan Nestable sebagai struktur data utama, ini membuktikan bahwa operasi pencarian, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Nah, hal ini juga membuat sistem tetap responsif meskipun jumlah data terus bertambah. Jadi dengan menggunakan Hashtabel, walaupun datanya banyak, tetapi waktu pencariannya tetap lebih cepat. Lalu di sini dari sisi refleksi pribadi, pengerjaan tugas ini dapat memberikan pengalaman secara langsung dalam penerapan konsep struktur data ke dalam permasalahan nyata di masyarakat. Nah, saya juga menyadari bahwa perancangan sistem ini harus mempertimbangkan efisiensi dan skalabilitas sejak awal, karena desain struktur data yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas dan pengambilan keputusan pada sistem di dunia kerja yang nyata. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian yang baik. Saya memohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan thank you guys.